Di saat masyarakat ingin Jelutung barcode, ini kera ya, kayak sejenis kera berarti. pohon Jelutung. pohon Karena jelutung. di tempat kita jelutungnya ada yang kera juga. Lutung itu. Oh, itu lutung, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samping saya ada Bang Noprian, atau kalau di aktivis saya baru tahu nih, kalau di kawan gerakan manggilnya Bang Emo. Itu kawan-kawan dekat yang manggil, asal juga tidak tahu sampai sekarang. Oh, artinya bukan apa. nama panggilan dari kecil gitu? Bukan. Jadi tidak tahu pas di Pangkal Pinang dulu kan pernah di Jambi. Oh, Bang di Johan. Jambi, Nah, saya dulu pernah di Jambi tahun 2001 tamat SMA baru ke Bangka. Oh, iya. Bermain, kemudian tidak tahu dipanggil Emo sampai sekarang. Dipanggil Emo. Berarti Emo tuh baru di Bangka nih? Di Bangka. Terus sehari-hari apa, Pak? Selain main gaple gitu. Ini kawan main gaple tiap malam. Kawan main gaple. Ya, kita tahulah bahwa selain bekerja, saya juga bekerja di Bawaslu. Ya. Komisioner Bawaslu Kota atau Provinsi, Pak? Kota Pangkal Pinang. Divisi Hukum. Divisi Penanganan Hukum. pelanggaran sengketa. Selain di Bawaslu, saya juga lagi berkecimpung, sebenarnya menjadi petani gitu, Bang Johan ya. Petani kelas besar nih tapi. Enggak. Jadi saya bingung, petani itu kalau orang kan menanam. Ya. Saya enggak ada menanam apalah. Jadi, Pak? Jadi yang saya ngumpul anak-anak, kemudian mereka membuat sesuatu, itu lebih ke arah kepada menanam pikiran aja lah. Menanam ideologi berarti, Pak. Ya bisa dikatakan ideologi bisa juga ya, tapi tidak kepada idealisnya gitu. Iya, tetapi lebih ke mencintai lingkungan atau gimana? Ya, kepada pola pikir aja sih. Oke. Siap, Pak. Oke, Bang, minum dulu, Bang. Iya, Bang. Ini kopi dari Bung Johan, pengacara terkenal Bangka Belitung. Alhamdulillah. Ya. Progres saja berjalan. Amin. Sampai mana rezeki kita, Pak? Ya. Karena Bangka Belitung masih banyak yang masih perlu kita eksplor ya. Ya, sebagai provinsi yang dikatakan masih, ya kalau dibandingkan umur kan baru 20-an kalau nggak salah. Iya. Ya 20-an ini kan kalau diibaratkan. Saya, Pak. Yang ini provinsi kita nih. Iya, umur provinsi ya. Umur provinsi, umur 20-an itu ibarat pemuda lah. Iya. Dan Bung Johan mengambil jalan yang sangat luar biasa. Iya. Yang ngikut podcast Bapak lah ini. Hobi podcast, Bang, dari berapa tahun? Podcast ini sebenarnya lebih kepada sebenarnya hobi juga. Karena saya juga hobinya mungkin sendiri, ya sama dengan Bung Johan juga kan, kita hobi ngobrol. Nah terkadang obrolan itu sayang kalau tidak kita rekam. Artinya kita memberikan hasil obrolan itu yang tentunya positif, kita sebarkan kepada teman-teman gitu. Iya, betul. Memang kemarin itu asal mula ide podcast ini salah satunya dari podcast kawan-kawan juga yang udah mulai di Bubble kan. Terus kedua, kita sering ngobrol tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Benar. Makanya kita bikin aja sama-sama, kita undang teman-teman kita. Dan alatnya pun luar biasa. Jadi podcast ini memang sudah sayang kalau misal teman-teman nggak mengikuti pembicaraan ini dari awal sampai akhir, dan isi-isian sebelumnya sayang gitu. Karena alat, mungkin dari sisi kita ngobrol ini pun teman-teman di apa nih namanya ya? Panggilannya konten kreator, Abrur. Yang nonton YouTube ini YouTube, biasanya ada panggilan nih. Apa, Bro? Plat BN. Teman-teman nama fansnya apa? Fansnya itu plat BN lah ya. Belum dipikirkan? Belum. Oke. Nanti dipikirkan. Nah, teman-teman plat BN di rumah ataupun dimanapun, ya tentunya ini menjadi suatu informasi yang sangat menarik. Iya. Oke, Bang, kita balik lagi, Bang. Siap. Ke Bukit Pau. Jadi kan Bukit Pau ini kan dekat dengan rumah kita juga, kan tetangga nih. Tetangga. Dari yang dulu hutan, sekarang jadi kayak agrowisata sudah ya? Atau konsepnya apa gitu, Bang, di Bukit Pau? Kita lebih kepada sebenarnya Bukit Pau ini kan wilayah konservasi. Konservasi namanya kawasan Mangkol. Jadi pergerakan kita bersama teman-teman itu ya sebatas kita memelihara hutan konservasi. Nah, seiring perkembangan waktu dan masukan-masukan dari teman-teman gitu,
kenapa? Karena Bukit Pau ini dia agak berbeda dengan daerah lain, bukit-bukit lain ataupun bukit lah kalau di Bangka yang nggak ada gunung ya. Bukit Pau ini susunan bukitnya itu dia semuanya batu. Semuanya batu. Semuanya batu dari bawah sampai ke atas itu semuanya batu. Jadi berbeda gitu ya. Nah, kenapa kita tidak ini teman bertanya kenapa kalian tidak membuat georeserve? Jadi georeserve ini semacam kayak apa ya, di Filipina ada. Kita ada susunan batu itu dibuat menjadi suatu apa ya, landscape area di mana mereka bisa berjalan melewatin bebatuan. Jadi kayak hiking di sela-sela batu ya? Gimana bahasa awamnya gitu, Bang? Kita namanya geotrail. Geotrail. Jadi bukan pakai trail, tetapi jalan kaki mengitari atau memutar batu-batu yang ada di Bukit Pau. Nah, nanti ada ketinggian batu yang memang tidak bisa dijangkau oleh kaki, kan biasa manjat gitu ya. Kita menggunakan kayak semacam jaring laba-laba. Nah, itu rencana. Namanya juga mimpi gitu Bung Johan ya. Nah, nanti setelah kita nyampai, jadi Bukit Pau itu terbagi ada puncak, kemudian di tengahnya itu ada yang rata. Nah, itu rencananya kita mau glamping namanya. Glamping itu glamour camping. Memang sekarang lagi dikembangkan oleh Menaker Kerap ya, Bapak Menteri kita Pak Sandiaga Uno itu dia ingin mengembangkan yang namanya glamping. Glamping ini glamour camping. Jadi isinya ya dia tenda, tetapi di dalam tenda itu dia suasananya ya memang glamor gitu. Dalam artian ada TV-nya, ada kayak sofa, fasilitas hotel kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itulah. Mantap. Jadi karena kan kita ingin membagi alam ini kan bukan hanya kepada pecinta alam saja Bung Johan ataupun kepada petani, tetapi kita ingin mengajak masyarakat yang memang teman-teman yang belum terbiasa camping. Nah, kemudian mereka datang ke situ untuk camping. Karena kalau camping yang ada sekarang kan hanya cuma tenda. Kemudian survive-nya ataupun apa ya, berusaha untuk nyari kayu apa segala macamnya dirasakan agak sulit bagi teman-teman yang belum terbiasa. Nah, dengan adanya glamping mereka terbantukan. Jadi suasana campingnya dapat dan dimudahkan. Jadi ini terbuka buat siapapun. Iya, ini lagi tahapan ini, Bung Johan, kita mau mencari orang-orang baik yang mau bergabung dengan kita gitu. Dalam artian bahwa ini loh ada Bukit Pau, yuk kita sama-sama mengembangkannya gitu. Misalnya karena kan banyak anak-anak di situ, anak-anak pecinta alam yang ini minimal kita sudah bisa mencari pendapatan buat mereka. Kemudian misalnya kita yang ya bahasanya mungkin investasi sosial ya. Investasi sosial kita membantu mereka membangun glamping itu dan nanti bisa dibagi hasil gitu. Dan memang tempatnya luar biasa ya. Saya sering bawa anak ke situ juga. Prinsipnya sama lah ya. Dia naik tangga itu kuat loh Bang, umur 3 tahunan gitu. Di situ kemarin ada teman-teman dari Persipas bola U17. Mereka latihan fisiknya naik bukit, naik turun bukit ya. Jadi kita berbicara sama mereka, sebenarnya ternyata fisik itu kalau mau ngetes kalau mau ngetes itu naik turun bukit kuat atau tidak itu. Tingkat itu yang apa, ada pondok tingkat pertama berarti yang ada tangga-tangga. Itu kita sebutnya atau belum sama sekali itu. Itu kita sebut namanya camping hill. Berbeda Bukit Pau dengan yang lain. Di Bukit Pau itu ada campingnya namanya camping hill. Hill ini kan batu ya, jurang. Jadi campingnya itu di jurang. Camping di pinggir jurang gitu. Di pinggir jurang gitu. Jadi kalau kita lihat Bukit Pau ini kan bisa dilihat dari jalan raya nih. Dari Jalan Kobak itu. Kalau kita lihat dari Jalan Kobak, tenda itu seolah-olah dia nyangkutnya di dinding jurang. Tapi setelah kita datang ke tempatnya, ternyata dia itu betangga. Artinya masih safety lah ya. Masih safety. Safety luar biasa berarti ya. Jadi ketinggiannya juga terkadang kita bukan simulasi ya, mengandai-andai kalau jatuh dari sini itu resikonya apa gitu. Jadi kita sudah mengandai-andai, kalau jatuh dari sini ya hanya sekedar jatuh aja gitu, nggak terlalu tinggi, misalnya 2 meter lah paling tinggi gitu, 2 meter. Jadi program ke depan apalagi nih, karena sebelum-sebelumnya ada ini beliau ini luar biasa loh. Dia bikin lomba yang memang kearifan lokal, lomba betet ya. Apa kalau bahasa Indonesianya betet itu? Betet, ada yang petet, ada betet. Kalau di umumnya ketapel. Ketapel. Betul. Dia bikin lomba ketapel yang ikut
orang-orang tua juga tuh luar Iya, biasa. Jadi kayak mengulang. Nah, jadi kami kemarin membuatnya itu namanya Bangka Tengah Dua Dimensi. Dua dimensi. Dua dimensi. Sebenarnya pesan moral yang disampaikan di dalam dua dimensi itu adalah pembangunan ekonomi, dimensi pertamanya yang berbasis lingkungan hidup. Oke. Nah, artinya gini, teman-teman yang ada di Bukit Pau, yang pemuda-pemuda, mereka masih yakin Ya. bahwa alam dan lingkungan hidup itu masih ada manfaat nilai ekonominya tanpa harus merusak. Nah, gitu. Jadi mereka mencoba untuk membuat itu berhasil atau tidak berhasilnya, Bung Johan, kami rasa itu urusan belakang. Ya. Yang paling terpenting adalah kemauan mereka untuk berbuat hal yang positif itu. Berarti pengurusnya pemuda di situ, pemuda lokal, atau memang kita guide mahasiswa-mahasiswi gitu? Nah, jadi terkadang kan Allah itu menempatkan orang-orang itu memasukkan ke kita untuk berteman dengan kita, kan terkadang kita nggak tahu dari cara yang seperti apa. Nah, kebetulan anak-anak PA ini mereka kan biasa camping di situ. Ya. Camping, kemudian tiap hari kita misalnya kita bertani, kemudian mereka pulang. Jadi tiap hari sudah saling kenal, ujung-ujungnya membuat suatu program gitu. Anak-anaknya bukan hanya dari kawasan Lokal di situ. lokal Kampung Dul, bukan. Ada yang dari Sungai Liat, Iya. dari Pangkal Pinang, kemudian dari Kemingking, Kemingking ya. dari Cambai, Mesu, Kampung Dul juga ada gitu. Iya, iya. Jadi mereka berbaur lah, dalam artinya memberikan contoh kepada yang yang tua-tua juga. Ternyata anak muda, pemuda-pemuda itu mereka bersatu loh gitu. Iya. Ya kita buat hal yang positif, kita gabung gitu. Nah, dan luar biasa. Jadi contoh buat kita juga gitu. Berarti udah cukup lama, Bang ya? 6 bulan atau 7 bulan ini. 6 bulan ini? Iya baru. Berarti udah bagus dong, luar biasa itu progresnya. Nah, Dari jadi mulai yang hutan mungkin ya? sebenarnya gini, terkadang orang yang hadir ke situ, Ya. orang ini kan seleranya berbeda-beda, Bung Johan. Mereka ingin menganggap misalnya melihat Bukit Pau itu kok nggak ada misal tempat selfie kata dia, misal ada gambar kupu-kupu atau apa segala macam gitu. Ada yang merasa puas, oh ini natural gitu. Nah, kami dengan teman-teman itu konsep Bukit Pau itu bukan konsep wisata yang dalam tanda petik, maksudnya bisa kita masuk bayar karcis, kemudian di saat kita di Bukit Pau itu kitanya berfoto-foto, ada tempat apa, ada kayak model tempat wisata gitu. Enggak. Bukit Pau itu dia hanya hutan, bentuknya hutan, dan mereka menikmati alam itu, hutan itu gitu. Enggak lebih kepada wisatanya gitu. Ini memang beda loh orangnya. Dari kita kenal kemarin setelah saya pindah ke Kampung Dul kan, memang progres dan visinya luar biasa ini abang. Lokasi sendiri di mana, Bang? Bukit Pau ini kan banyak juga lokasi di Kelurahan Dul. Jadi kalau misal ngambil lebih mudahnya, kalau kita dari bandara itu terus saja ada jalan Tanah Kuning terus saja gitu. Samping hotel? Samping Hotel Aston. Sol Marina kalau Sol Marina, Sol Marina ya. Nah, kalau misalnya dari Kampung Dul itu masuk saja. Karena kan ada dua nih, ada Bukit Pau dan Bukit Pinter. Saling dampingan kan? Jadi Kelurahan Dul itu alhamdulillah dianugerahi beberapa buah bukit. Ada nama Bukit Pau, ada namanya Bukit Pinter, ada yang namanya Batu Anyir, dan tiga-tiganya mempunyai keunikan masing-masing. Kalau Bukit Pinter ini mereka punya jamur yang memang jenisnya banyak dan aneh-aneh. Jamur untuk konsumsi? Ya macam-macam gitu. Bahkan ada jamur itu yang memang tergolong langka. Di Babel atau di Indonesia? Di dunia. Di dunia? Iya, saya pernah temen yang habis dari Bukit Pinter kan main ke Bukit Pau, kemudian dia menceritakan. Nah, artinya pertama keunikannya ada. Di Bukit Pau sendiri keunikannya kalau masalah tumbuhan itu ada sakura. Bunga sakura? Sakura. Jadi sakura ini kan jenisnya ada yang namanya kalau ilmiahnya ada Formasem blossom. Nah, kemudian ada yang sakura yang biasa di Jepang. Nah, kalau yang di Bukit Pau ini sakura asalnya dari Tiongkok. Dia tumbuhnya kalau di tanah dia tidak mau keluar daun. Tapi kalau di batu dia tumbuh bunganya. Oh, berarti di batu ya? Di batu tumbuhnya gitu. Ada beberapa buah. Ya? Rambatan bukan? Enggak, dia batang. Satu batang. Jadi kita ada 6 batang di situ. Ada 6 batang. Iya, berarti per musim enggak? Kayak sakura di Jepang kan ada musim-musim. Nah, yang anehnya gini, kita nggak bisa, karena kan mesti ada penelitian mungkin ya.
kita tidak bisa memastikan dia itu tumbuh kembangnya kapan. Gitu. Nah, iya. tetapi dalam suatu waktu misalnya habis hujan, Iya. kemudian dia tuh kalau sudah kering, nah itu persiapan dia tumbuh bunga. Oke. Nah, tumbuhnya hanya seminggu. Udah ada putik-putiknya itu. Ya, jadi warnanya itu dia pertama warna putih. Iya. Kemudian dia berubah menjadi misalnya warna merah jambu kalau nggak salah. Kemudian warna merah. Kemudian ada warna kuning gitu. Jadi warnanya dalam seminggu itu habis. Oh. Jadi waktunya hanya seminggu. Terus selain sakura juga ada ini Bang ya, ada madu kelulut juga. Nah, jadi luar biasa. madu kelulut ini rencana kita baliknya kepada mimpi yang seperti glamping apa tadi itu, madu kelulut ini kan memang sudah ada. Nah, rencana kita mau buat sekolah kelulut, sekolah kelulut. Jadi apa tuh Bang? Sekolah ini pembelajaran kayak orang sekolah gitu. Tanpa batasan usia nih berarti? Ya, jadi ada SD mungkin ya, SMP tanpa batasan usia lah. Misalnya ada masyarakat atau teman-teman yang teman-teman plat BN ya, yang mau datang ke situ, kemudian dia mau belajar tentang kelulut itu apa. Nah, jenis-jenisnya apa? Karena di kita itu ada beberapa jenis kelulut gitu. Ada trigona, ada apalah gitu, ada beberapa jenis lah. Dan gitu. yang di Bukit Pau? Iya, di Bukit Pau itu ada berapa macam juga? Ada beberapa macam. Kita ada 45 kelulut. Di 45 itu ada bermacam-macam gitu. Dan kita ada kayak membuat tempat apa? Kayak rumah itu. Nah, nanti rencana kita itu mau di kayak tempat duduk seperti belajar. Nah, ada gambar misalnya ini kelulut, kemudian ada ternyata kelulut ini sembunyinya di balok kayu. Nah, ini contoh potongannya gitu. Artinya edukasi juga ada di situ. Jadi kalau misalnya itu dikatakan wisata edukasi. Wisata edukasi. Kalau dikatakan bahwa dia nantinya rencana kita kan Bung Johan, setiap orang masuk itu kita pakai yang namanya sistem digital. Sistem digital. Nah, contoh gini, misalnya kan kita ada aplikasi nih. Aplikasi ada barcode. Nah, kemudian barcode ini misalnya barcode tentang jelutung. Karena kan ada taman jelutung di situ. Ada jelutung yang hidupnya endemi jelutung situ. Di saat masyarakat ingin jelutung barcode. Ini kera ya, kayak sejenis kera berarti. Pohon Jelutung. Karena di tempat kita jelutungnya ada yang kera juga. Lutung gitu. Oh, itu lutung. Kalau kalau lutung itu dia ada buntut. Iya, panjang. Kalau ditambah jelutung, dia jadinya tinggi. Ada juga Pak di Bangka Tengah Pak. Nama desa itu Pak. Ya, desa jelutung. Ya, asalnya dari pohon jelutung ini. Jadi pohon jelutung ini kalau di Jawa itu jadi karet, Bung Johan. Nah, di Bukit Pau itu jelutung itu penuh. Nggak ditanam, dia tumbuh sendiri. Gitu. Jadi pohon liar sebelumnya. Nah, mungkin belum sampai kita kepikiran, tetapi ini kan mungkin pemerintah daerah lah. Apakah jelutung ini bisa menghasilkan karet? Iya. Di Pulau Jawa itu dijual orang menjadi karet. Nah, apakah Bukit Pau nantinya itu menjadi kayak semacam alternatif ekonomi baru bagi masyarakat yang menanam karet dan jelutung? Karena karet ada di bawah, jelutung juga karet gitu. Ya, jadi mereka itu pas datang tinggal barcode, kemudian ada penjelasannya. Jelutung ini apa? Jadi langsung di situ berarti kemudian barcode berikutnya misalnya ke batu. Batu ini jenisnya apa gitu. Langsung ada informasi. Jadi dikatakan wisata itu menjadi wisata digital. Wisata digital. Nah, wisata digital ini kan positifnya dia tidak merusak lingkungan, Bung Johan. Kita kemarin sudah tahap pembicaraan itu dengan teman-teman di Belitung itu sudah ada. Namanya Bukit Pramun. Bukit Pramun. Bukit Pramun itu dia sistemnya sudah sistem digital. Jadi kalau mau misalnya informasi tentang pohon-pohon yang ada di situ. Selfie pun kalau kita mau foto misalnya di satu bukit, nanti ada gambar apa gitu. Jadi dia bentuknya digital semua gitu. Mantap. Dan itu pengen diterapin di Bukit Pau. Iya, rencananya se-Bangka Tengah loh. Itu pakai vendor kerjasama atau memang? Nah, kemarin kita sudah dari LH. Dari LH itu mengumpulkan kita semua. Semangatnya mau ke arah situ. Jadi ada wisata digital, kemudian ada wisata pendidikan tadi, dan mungkin tambahnya nanti wisata histori. Sejarah. Dalam artiannya batu itu mungkin belum bisa ditebak berapa
lama. Usianya gitu. Berapa ribu tahun. Iya. Seandainya kita bisa mengumpulkan informasi itu, Iya. kemudian kita tuangkan ke dalam suatu papan informasi, itu menjadi wisata sejarah kan. Betul. Iya. Betul. Ya kita Bangka Belitung memang seharusnya kita haus dengan sejarah Bangka Belitung. Betul. Gitu. Betul. Karena saya sering kali bertanya ataupun nanya sama adik-adik kita, Bung Johan, Bangka Belitung itu asalnya apa sih gitu. Jadi macam-macam. Ada yang Bangkai, banyak versi. Artinya kehausan kita tentang sejarah itu sebenarnya bisa berkaitan dengan ekonomi dan wisata nantinya. Bali sejarahnya lengkap. Iya, betul. Karena sejarahnya lengkap, wisatanya hidup. Karena wisatanya hidup, ekonominya hidup. Iya, betul. Ya, namanya keinginan, Bung Johan. Tapi udah step by step keinginan itu udah terlaksanakan sekarang saya lihat. Karena memang saya mengajak teman-teman itu sedikit tidur, perbanyak mimpi. Ya, sedikit Kalau tidur. kita sedikit tidur karena main gap, Ya. malamnya. Bang. Jadi mereka itu memang teman-teman dari pecinta alam itu, Bung Johan, tidurnya kurang. Jadi ya begadang lah. Jam 2, jam 3 atau jam 1 dia tidur. Tinggal saya menggeserkan aja mindsetnya. Terkadang saya tanya, kalian kalau nggak tidur itu pembahasannya apa? Masalah cewek atau masalah cowok nih, masalah percintaan gitu kan. Curhat-curhatan. Kemudian masalah yang ya dibilang agak kurang-kurang faedah atau jelasnya agak kurang lah gitu. Nah, kenapa pemikiran itu tinggal dipindahkan aja aku bilang. Misalnya kalian yang sebelumnya bahas itu, coba bahas apa yang ingin kalian buat gitu. Dan ternyata mereka jalankan, mereka sendiri yang sekarang sampai saat ini nih, kalau begadang pembahasannya masalah mau buat ini. Gitu. Step 1, step 2 ada apa? Artinya pemuda atau adik-adik kita paksa dia tetap itu punya berarti perlawanan. sistemnya direkrut sebagai pengurus kah atau ada membernya atau gimana? Nah, Bukit Pau itu pembangunannya atau berdirinya bukan dasar profesional sih. Maksudnya ada manajer, kemudian ada staf-staf segala macam. Kita urunan aja. Siapa mau bergabung ya silakan. Contoh gini, misalnya Madu Klulut. Madu Klulut ini misalnya yang aktif benar, misal harga Madu Klulut itu berapa? 120 atau 100 lah, 100 ribu. Nah yang aktif dia setornya mungkin cuma 10.000 untuk kasnya, 90.000 buat dia. Nah kemudian anggota yang tidak aktif mungkin setornya 30.000, 70.000 buat dia. Kemudian penduduk ataupun orang kampung kita mau jual setornya mungkin 70.000 atau 60.000, 40 buat mereka. Artinya ini untuk membantu teman-teman kita dan sebenarnya masyarakat juga, Bung Johan. Berarti sudah sampai situ, Bang ya? Iya, kita pikirannya seperti itu. Karena baliknya masing-masing kita di pengurus, ya artinya itu aktualisasi kita. Nah, pekerjaan sudah ada. Ibaratnya kita mau kebutuhan di rumah sudah cukup. Tinggal aktualisasi kita sebagai orang yang berada di kampung, berada di lokasi, apa yang harus kita buat untuk kampung kita. Sedikit juga tidak apa-apa, yang penting berbuat gitu. Berarti kalau warga atau masyarakat yang pengen main-main ke Bukit Pau langsung aja atau ada syarat-syarat? Nah, jadi setiap orang yang datang ke situ, kami menggunakan Jack Snyder. Dia ini termasuk pecinta alam, pecinta alam di dunia lah, terkenal Jack Snyder itu. Jadi di saat kata dia, di saat orang ataupun masyarakat ingin berkunjung ke bukit, gitu, mereka sebenarnya bukan berkunjung, karena bukit atau alam itu rumah mereka, rumah kita semua gitu. Jadi yang datang ke situ, kami jelasin seperti itu. Jadi kalian datang ke sini bukan pengunjung, kalian adalah bagian dari Bukit Pau ini sendiri gitu. Keluarga besar Bukit Pau gitu ya. Jadi jangan heran kalau datang ke Bukit Pau, kalau ada pisang kita keluarin pisang, karena ada pisang tuh. Kopi ya kita keluarin kopi, seperti inilah. Bung Johan ada kopi itu atau apa. Tapi di situ juga ada ini khususnya lagi di Bukit Pau ini daripada bukit-bukit yang lain ada fasilitas pemandian umum. Nah, dan itu airnya jernih bener Bang ya. Jadi kan di Bangka ini langka nih air jernih. Nah, bisa nih mandi di Bukit Pau, airnya jernih dan dingin bener itu. Juga suasananya mantap karena dikelilingi pohon-pohon besar. Kiri kanannya ada Madu Klulut. Nah, Bung Johan sudah ada ke atas belum? Belum kalau ke atas Bang. Di atas itu ada air yang keluarnya dari batu. Keluar dari batu? Iya, keluar dari batu.
Jadi waktu itu kita trekking mencari air, karena kan kebun tempat kita mau buat glamping ini kan di atas nih. Artinya apa ya? Air ini menjadi sumber faktor utama. Jadi kalau nggak ada air itu menjadi suatu kendala untuk kita mau buat sesuatu lah. Jadi kita trekking air. Jadi ternyata air itu keluarnya dari batu. Dari sela-sela batu atau dari tengah batu? Jadi misalnya batu ini kan rata nih gini ya. Nah dia keluar gitu. Oh, unik itu. Nah, kemudian kita arahkan kepada satu tempat gini. Nah, kemudian kita sambung pipa, kita alirkan ke situ. Ke air yang bawah berarti? Iya, ke tempat yang agak di tengah. Nah, jadi silakan bandingkan air yang apa ya, kata orang kayak contoh apa ya, yang air mineral itu. Air mineral. Dalam botol, kemasan botol itu. Coba bandingkan dengan air di situ. Jadi langsung bisa diminum gitu ya? Jadi selama ini teman-teman kita, saya juga minum pakai air itu. Dan tidak sakit perut atau apa. Kencang airnya keluarnya maksudnya. Nah, airnya itu dia tidak terlalu kencang. Ya mungkin sebesar kelingking. Cuman dia ngalir terus tuh. Ngalir terus. Jadi kita dapatnya itu di bulan-bulan tahun kemarin, 2 tahun kemarin, itu di musim panas yang panjang kemarin. Pas musim panas? Pas musim panas. Artinya musim panas aja ada airnya. Apalagi musim ya kayak ini kan hujan panas gitu. Nah, jadi ada air di situ. Mantap itu. Iya. Kalau Oke, berapa waktunya? 25 menit. Oke, ada yang mau disampaikan lagi, Bang? Karena gini, kalau membahas Bukit Pau ini kan Abang salah satu inisiator ya, atau satu-satunya inisiator. Provokator lah. Apalagi yang pengen disampaikan di Bukit Pau sebelum kita nanti tutup? Ya, artinya Bung Johan bukan hanya Bukit Pau. Teman-teman khususnya plat BN ya mungkin Bangka Belitung lah, teman-teman kita di Bangka Belitung, kita tuh dianugerahi oleh alam yang luar biasa. Punya pantai, punya bukit, punya air terjun juga, dan ya banyak lah yang masih bisa kita explore gitu. Kita selama ini berpandangan bahwa wisata itu hanya di pantai. Ya, betul. Kalau ternyata hutan ada. Nah, wisata sejarah, wisata pendidikan selama ini kita masih agak kurang gitu. Nah, sekarang jangan tunggu nanti atau kelak. Lakukan saja hal yang terkecil. Jadi mudah-mudahan dari hal yang terkecil itu menjadi suatu ide ataupun hasil yang besar nantinya gitu. Dan setiap niat baik, Bung Johan, pasti tetap ada yang membantu orang baiknya. Seperti Bang Johan membantu sosialisasi Bukit Pau ini. Nah, selama niat baik itu jalan, insya Allah dibantu orang. Allah pun juga bantu gitu. Atau kalau ada mahasiswa, mahasiswi atau masyarakat umum yang pengen bergabung, ada kontak atau apa, Bang? Silakan datang saja. Tinggal langsung datang saja ke Bukit Pau. Tidak perlu juga nanya, saya mau gabung, datang aja duduk ngobrol, nanti semuanya bisa mengalir. Kayak hubungan yang gitu. Bisa menjadi suatu hal yang inilah. Oke, saya sebenarnya pengen bahas topik lain nih. Siap. Ke pekerjaan yang lain kan. Biar penasaran. Ke politik atau apa. Tapi nanti kita akan bahas, Bang. Biar teman-teman plat BN nungguin nih. Khusus untuk Bukit Pau karena memang lokasinya bagus. Wajib untuk berkunjung ke lokasi gitu ya. Siap. Okay. Jadi Bang, memang plat BN ini membahas seputar problematika yang ada di Bangka Belitung karena memang kita BN